bagaimana orang salafus saleh dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat, ya. Kisah tentu yang sangat luar biasa di antaranya adalah kisah taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini adalah anak muda yang masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke WC ataupun mau mandi, maka biasanya orang pergi ke padang pasir. Satu waktu Tha'labah radhiyallahu anhu ini keluar, kemudian dia ke padang pasir, lewat, bukan sengaja, lewat. Rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita Ansar, wanita dari Madinah, ya. Dan wanita ini terkenal, ya, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat, telanjang bulat semuanya, tidak. Tetapi Tha'labah radhiyallahu anhu lewat. Zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya, kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke daerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini di padang pasir. Dibuat kayak WC-WC umum gitu, ya, tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya. Tetapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma, ya, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang, ya, ada serat-serat, ada lubang celah di antaranya, maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya, padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia nggak pernah turun. 40 hari di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana, dia makan minum di sana, pokoknya tidak mau pulang ke rumahnya. Nabi SAW memiliki tradisi, seringkali beliau kalau habis sholat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'labah ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril alaihissalam datang setelah 40 hari dari masa perbuatan Tha'labah ini radhiyallahu anhu, mengatakan, hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'labah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari Tha'labah, ditemuilah, lalu dibawa. Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin, wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali. Kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Tha'labah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah lebih luas. Ya, kemudian waktu itu diiqamahkan salat, maka salat Nabi SAW bersama para sahabat Tha'labah pun ada. Sementara salat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka, maka Tha'labah pun pingsan dalam salatnya, pingsan. Setelah itu habis salat para sahabat menyampaikan, Nabi SAW datang membangunkan. Setelah bangun kata Nabi SAW, ada apa dengan kau hai Tha'labah? Ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan atau diselimuti dengan ketakutan ini. Merasa luar biasa, ya. Masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi. Maka dia pun berkata, Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah luas, mohon ampunlah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini, ya. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas, pulanglah semua sahabat ke rumah. Sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'labah sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya. Kemudian ingin meletakkan kepala Tha'labah di atas paha Nabi SAW. Tha'labah terus berusaha menjauh radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita, ya, yang sedang mandi, itu pun cuma di celah-celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'labah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, hatiku rasanya seperti sedang direngut, ya, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang, harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosaku.
Ya, bukan cuma itu saja, aku memaafkan, mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW mendapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan, sampaikan kepada Tha'labah, hai Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan bukan cuma itu tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Tha'labah, terimalah berita gembira, karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu, dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Tha'labah pun bergembira, senyum, kemudian dia bertakbir lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, saking takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, ajalnya datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, urus jenazahnya segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati. Habis sholat, lagi mau diantar ke kuburan, Nabi SAW jalan sambil jingkrak-jingkrak, ya sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya merasa malu dengan para malaikat, dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.